Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Pada episode kali ini ada sobat kita NR Channel. Malam bang, kalau ada waktu tolong review channel saya. Kemarin saya mengajukan ulang monetisasi nih. Nah, namun ditolak karena alasan video terlihat diproduksi massal atau dihasilkan secara otomatis. Video tersebut tidak memberikan banyak nilai nih katanya, edukasi atau nilai lainnya bagi penonton. Solusinya gimana nih bang? Tolong dijawab ya bang, terima kasih. Ini ketika saya ngelihat kontennya, saya nyoba lihat channelnya ini nih, dia langsung kena memang konten yang berulang. Kenapa bisa kena konten yang berulang? Nah ini, konten berulang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip sehingga penonton kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut. Ini ada dua aspek ini, apakah konten itu mirip sebelum diklik atau mirip isinya setelah diklik. Nah, jadi oke, ada juga kena konten berulang, isinya beda, tapi thumbnailnya tuh mirip semua, judulnya mirip semua, langsung dah kena konten berulang. Nah, ada juga yang channel sobat kita ini, kalau kawan-kawan buka channelnya ini banyak ini subscribernya. Ada 20.000 lebih tadi saya klik. 26.000. 26.000 subscriber, 20 video. Di sini di deskripsi channelnya udah jelas ditulis bahwa channel ini channel dulunya bernama Kakak Tua. Berarti saya nggak tahu ini channel sobat kita ini udah pernah monet atau belum. Kalau udah pernah monet dan kena dismonet, ini solusinya tinggal buat saja video banding. Tapi video bandingnya tuh nonton dulu video saya yang 24 menit itu, saya jelaskan bagaimana membuat video banding. Soalnya kalau kawan-kawan membuat video banding tapi tidak sesuai yang YouTube inginkan, langsung selesai lagi dah itu videonya. Video banding yang diterima harus sesuai dengan video banding yang YouTube inginkan. Nah, kita ngopi dulu nah. Lalu persoalannya itu, kalau channelnya ini belum monet, tapi kayaknya udah monet ini, tapi kena dismonet, jadi butuh buat video banding aja lah. Kalaupun channelnya ini belum monet dan ditolak karena konten berulang, kita nyoba lihat dulu dah kontennya. Kontennya cukup optimal sebenarnya. Hanya dimana persoalannya? Persoalannya tadi barusan saya lihat, antar kontennya itu dianggap oleh YouTube dibuat secara terprogram. Nah, kita lihat dulu dah konten yang melanggar pedoman ini. Jika suatu channel berisi konten yang mirip, hal ini dapat mengecewakan penonton yang mengakses YouTube untuk menikmati video yang memikat dan menarik. Nah, videonya ini sobat kita ini menarik, hanya iya serius, coba aja nanti lihat channelnya, menarik. Menurut saya ya, hanya yang jadi persoalan mirip, mirip antar kontennya. Lalu pola membuat kontennya tuh mirip banget memang, makanya diduga YouTube kasih jawaban yang tadi kita baca sama-sama dibuat secara terprogram. Nah, artinya channel yang kontennya dalam setiap videonya hanya beda tipis, nah tidak dapat dimonetisasi. Channel yang konten dalam setiap videonya hanya beda tipis, tidak dapat dimonetisasi. Beda tipisnya di mana bang? Nanti kita lihat bareng-bareng. Dengan kata lain, channel Anda tidak boleh berisi konten yang dibuat atau diproduksi secara otomatis menggunakan template dasar. Kawan-kawan lihat, menggunakan template dasar. Template dasar itu kayak bagaimana bang? Nah, nanti kita lihat bareng template dasarnya. Ada template dasarnya memang ini channel. Tapi bagus, menarik sebenarnya. Tapi ya mau di apa, ini ada tertulis di sini. Di bagian ini. Konten yang dibuat berdasarkan template diproduksi massal atau dihasilkan secara terprogram. Oke, kawan-kawan bisa simak, dibuat berdasarkan template, diproduksi secara massal atau dihasilkan secara terprogram.
Kita buka satu lagi kayaknya. Kita butuh satu lagi tab di sini. Lalu kita bagikan channel ini, bagikan. Mana itu dah? Supaya kita lihat bareng bagaimana sih sebenarnya kontennya. Kita paste di sini. Wah, keyboardnya belum connect ini keyboardnya kayaknya. Nah, jadi channelnya ini dua-dua saya buka langsung untuk kawan-kawan biar kawan-kawan langsung lihat dah bagaimana sebenarnya itu yang dianggap oleh YouTube terprogram katanya. Kita lihat. Nah, kita coba buka yang ini. Yang paling banyak dulu penontonnya. Oh, ini baru diupload kemarin ini. Kita lihat dari yang paling populer. Nah, kawan-kawan bisa lihat deh. Misal nih yang ini 1 bulan yang lalu udah mau tembus 100.000 view. Mantep banget kan. Mantep. Ketika kita buka kontennya langsung diawali dengan ini udah saya buka tadi. Kita mundurkan sedikit. Kenapa saya bilang bagus kontennya? Karena cukup menarik. Hanya kena ini animasi yang berbicara ini terasa konten yang diproduksi secara terprogram. Nah, itu persoalannya. Mana itu? Konten yang dianggap layak untuk monetisasi, konten yang melanggar pedoman ini. Ini konten berulang atau konten digunakan ulang nih? Oh, ini konten berulang ini. Konten berulang. Dibuat template dasar pakai template. Nah, yang ini nih dianggap pakai template. Mungkin kalau ini hanya kecil di ujung sini mungkin masih bisa mungkin. Tapi ini kan full. Lalu apalagi persoalan berikutnya kan ini menggunakan video orang lain. Walaupun ini cukup menarik ini alurnya ada dikasih animasi kayak begini, makhluk halus saat tidur yang terekam kamera, ada turun dari atas. Bahkan mungkin kalau tanpa yang di awal tadi tuh mungkin kena konten berulang. Karena langsung kayak begini, tidak ada muncul orangnya mereaksi dan hanya teks ditambah dengan suara. Hanya saya lupa ini suaranya beliau atau suara Google yang dipakai. Nah, oke, jadi langsung cuplikan video. Ini cuplikan video kayak begini, ini kan tentunya bisa dikena konten yang digunakan ulang. Tapi lebih kena konten berulang karena dianggap ini kontennya kita buat secara terprogram. Lalu ketika kita buka konten kedua yang paling banyak ditonton dari channel ini, polanya masih sama juga. Diawali dengan pembukaan animasi seperti begini. Animasinya cukup menarik sebenarnya ya. Hanya YouTube anggapnya ini konten dibuat menggunakan program dan diproduksi secara massal. Andai mungkin, nah dan ini juga hantu yang ininya juga, ini hantunya itu mulu. Terus habis itu ini kan jadinya kayak membawakan berita ya, jadinya kayak bawa berita. Dulu saya sempat mau buat tutorial pakai beginian ini dulu sekali. Hanya saya rasa mending langsung muncul aja. Dan ini kan video TikTok nggak masalah sebenarnya, yang penting ada orangnya mereaksi di sini. Nah, ini di zoom, lalu habis itu muncul lagi hantu yang ini, lalu balik ke ini, lalu kembali ke video lainnya, lalu muncul tulisan lagi, lalu video orang lain, lalu hantu itu kembali ke ini lagi, lalu video footage hantu, lalu balik ke sini. Nah, itu yang dianggap menggunakan template dasar. Ada tertulis di sini.
Dengan kata lain, channel Anda tidak boleh berisi konten yang dibuat atau diproduksi secara otomatis menggunakan template dasar. Saran saya untuk channel ini, kalau pernah monet, coba dulu buat video banding. Gunakan cara yang saya jelaskan di 24 menit itu. Kalau udah nggak bisa banding, gimana ya caranya? Caranya itu kita bisa coba pakai trik meyakinkan. Kita upload video di Twitter menjelaskan bagaimana cara kita membuat video ini. Jadi istilahnya video bandingnya tuh kita upload di Twitter, lalu kita ngirim ke tim Twitter. Tapi video bandingnya harus bahasa Inggris. Ini untuk nyoba aja ya. Ini kalau saya nih yang ditanya. Kalau saya yang ditanya, saya suruh, ini kan untuk buat konten ini tentunya nonton dulu video yang 24 menit bagaimana cara buat video banding. Buat itu saya ajarkan pelan-pelan banget. Buat videonya di Twitter itu hanya bisa berapa menit ya di Twitter? Saya lupa. Video di Twitter kayaknya hanya bisa 2,5 menit. Nah, buat dah satu aja video yang menjelaskan video yang paling populer yang ini nah. Buatkan video banding untuk video yang ini. Lalu ajukan ke tim Twitter. Bilang, ini cara saya membuat video, kenapa bisa saya dianggap konten berulang? Nah, itu dulu dah. Nanti lihat bagaimana respon tim Twitter. Terus apa opsi lainnya lagi? Opsi lainnya lagi, ini kan channelnya kena konten berulang. Coba kita lihat. Wah, thumbnailnya mirip banget nih sebenarnya, tapi beda-beda juga sih sebenarnya. Thumbnailnya dianggap, iya thumbnailnya juga langsung begini. Thumbnailnya kayaknya butuh diperbaiki nih, diberi tulisan apa begitu agar tidak. Tapi thumbnail begini sih sebenarnya yang bagus, memancing untuk diklik. Jadinya kan kita tergoda untuk ngeklik. Thumbnailnya udah oke dah. Tinggal coba dulu pakai tim Twitter. Lalu coba buat konten, lanjut terus buat konten, kan subscribernya udah mantep. Video barunya 200 kali ditonton. Ini 3 hari yang lalu udah 1000. Oh, ini masih 800. 1000 juga bagus. Coba dulu lanjut buat konten sambil lihat bagaimana respon tim Twitter. Nanti kita lanjut di episode berikutnya dah. Lelah banget nih ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.